Hai, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Di sini kalian akan mempelajari tentang materi ajar Sejarah Indonesia kelas 10. Selamat menikmati kelas. Pada pertemuan ini kalian akan belajar tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Indonesia. Nah, beberapa kata yang akan kalian sering dengar dalam pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ada keberlanjutan. Nah, di sini keberlanjutan ini merupakan rangkaian peristiwa yang berkelanjutan secara jangka panjang. Kemudian ada perubahan. Nah, perubahan ini merupakan transformasi dari keadaan dahulu menuju keadaan sekarang. Kemudian ada perkembangan. Nah, perkembangan ini terjadi gerak secara berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian ada pengulangan. Nah, pengulangan ini merupakan fenomena di mana suatu peristiwa pada masa lalu berulang lagi pada masa sekarang. Nah, apa yang akan kalian pelajari hari ini? Kalian bisa melihat dari peta konsep sederhana yang saya tunjukkan. Yang pertama, yang akan kita pelajari adalah makna perubahan dalam sejarah, kemudian ada makna keberlanjutan dalam sejarah, dan yang terakhir adalah contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kemudian kita bisa melihat dari gambar yang saya tunjukkan. Di sini kita bisa melihat perubahan, kemudian apa itu keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu ada perkembangan, kesinambungan, serta pengulangan. Nah, di sini tertulis bahwa dalam catatan-catatan peristiwa masa lalu terdapat konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah, perubahan ini biasa terjadi pada kehidupan manusia. Nah, cepat atau lambat manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Nah, perubahan dalam masyarakat ini akan terus berlangsung seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian perubahan dan keberlanjutan ini dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih keadaan pada masa lampau. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa sih makna dari perubahan dalam sejarah. Nah, secara singkatnya, perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan atau membuat terobosan atau hal yang berbeda dari sebelumnya. Nah, perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Kemudian sebagai contohnya peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 juga 9 Agustus 1945. Nah, peristiwa tersebut berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Nah, konsep perubahan yang ada pada contoh barusan adalah penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu yang singkat. Sedangkan contoh perubahan secara lambatnya bisa kita lihat dalam penerapan politik. Nah, dari penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad 20. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang makna keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih kenapa kita bisa ada hidup sekarang? Sekarang kita hidup itu karena keberlanjutan masa lampau dan akan mempengaruhi masa mendatang. Nah, Ruslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, kemudian ke masa depan. Kemudian hal ini sejalan dengan Arnold J. Toynbee yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. To study history is to study the past to build the future. Nah, selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Nah, berbicara tentang konsep waktu menurut Kunto Wijoyo, di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada
perkembangan, kemudian ada keberlanjutan atau kesinambungan, kemudian yang terakhir ada pengulangan dan perubahan. Yang pertama, kita bahas tentang perkembangan. Nah, perkembangan ini terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, biasanya perubahan ini bisa saja dari bentuk yang sangat sederhana menuju bentuk yang sangat kompleks. Kemudian yang kedua ini ada kesinambungan yang terjadi apabila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Nah, misalnya pada masa kolonial nih. Jadi si kebijakan pemerintah kolonial Belanda ini mengadopsi kebiasaan lama, yaitu antara lain ketika raja menerapkan sistem upeti itu diadopsi oleh kolonial Belanda. Jadi kolonial Belanda menerapkan sistem yang sama gitu. Yang terakhir ada pengulangan atau merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Nah, contohnya ada peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo pada tahun 1966. Nah, ini terjadi lagi pada Presiden Soeharto. Beliau mundur pada tahun 1998 karena adanya aksi demo dari mahasiswa serta masyarakat. Selanjutnya kita ada contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kita bisa lihat nih dari foto yang ada. Nih, yang pertama untuk keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini bisa dilihat dari fenomena monumen yang ada di Jakarta. Ketika gambar yang di atas belum ada gedung-gedung, otomatis ini pada tahun 1900-an. Nah, di bawahnya sudah ada gedung-gedung, ya. Terus monumen Jakarta juga nih, Monas. Ada beberapa foto untuk dibandingkan, yaitu foto yang lama kemudian yang baru. Nah, bisa dilihat itu perubahannya, tapi masih tetap. Jadi itu adalah bisa disebut dengan keberlanjutan. Kemudian nih ada teko, model-model teko. Nah, dari teko yang lama semakin modern, mengalami perubahan, kemudian adanya penemuan baru secara teknologi yang dikembangkan oleh beberapa pihak menjadi seperti teko yang sekarang. Sekarang bisa memasak air di sana, kemudian bisa dalam mode hangat, mode panas. Kemudian yang terakhir ini ada teknologi mobil. Nah, dari otomotif ya, mobil bisa dilihat dulu itu sangat sederhana. Kadang si mesinnya pun masih menggunakan batu bara ya, atau ada yang sudah bensin. Nah, tapi sekarang setiap tahunnya para perusahaan yang memproduksi mobil begitu gencarnya menciptakan inovasi baru pada produknya. Nah, ini adalah contoh dari keberlanjutan dan perubahan. Nah, kalian bisa simpulkan kan bagaimana perbedaan dari keberlanjutan dan perubahan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Untuk materinya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian dan terlalu cepat dalam penyampaiannya juga. Saya tunggu di pertemuan besok. Jangan lupa like videonya. Apabila kalian tidak mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.